안녕하세요. 한국어 능력 시험 14번째 수업입니다. Halo, ini adalah materi ke-14 untuk persiapan ujian topik. 첫 번째 문법은 에서입니다. Oke, untuk tata bahasa pertama adalah eso. 이거는 장소와 같이 쓰는 거예요. Dipakainya bersamaan dengan nama tempat. eso. Indonesia 말로는 di라고 합니다. Artinya di titik-titik. Oke. Nah, jadi setelah nama tempat 받침이 있거나 없거나 상관없고 그냥 eso를 붙이면 돼요. Nggak peduli 받침nya ada atau nggak ada, langsung pakai eso aja di belakangnya. Deh. Menyatakan tempat terjadi kegiatan. Jadi kuncinya kalau dalam satu kalimat ada eso, maka predikatnya adalah kata kerja atau suatu kegiatan. Nah, kemudian fungsi yang kedua, dia bisa menyatakan titik awal. Nah, kalau yang titik awal ini artinya dari. Kalau ini artinya di. Oke, jadi beda ya. Berarti maksudnya di sini melakukan suatu tempat di titik-titik. Sedangkan kalau ini artinya dari titik-titik, tempat titik awal keberangkatan. Atau misal dia pergi kemana, titik awalnya dari mana, itu pakai eso. Nah, artinya dari. Kalau yang ini di. Jadi beda fungsi, beda arti juga. kita lihat contohnya. 저는 집에서 청소를 해요. 저는 청소를 해요. Saya bersih-bersih. 어디에서? Di mana? 집에서. Di rumah. Jadi rumah, 집, ini merupakan tempat terjadinya kegiatan bersih-bersih. Begitu juga dengan 이 사람이 친구를 만났어요. 난 친구를 만났다. Aku ketemu teman. Di mana? 어디? Di mana tempat kejadiannya, lokasi terjadinya dia bertemu dengan teman itu ada di 학교. Maka 학교에서 친구를 만났다. 학교에서 친구를 만났어요. Saya bertemu teman di sekolah. Sedangkan untuk fungsi kedua, 이번 시험 범위는 untuk bahan ujian kali ini 1과에서 10과까지입니다. Bahan atau materi ujian kali ini adalah dari bab 1 sampai bab 10. Jadi titik awal. Dari titik-titik sampai titik-titik itu bisa pakai eso. Kemudian 부산에서 서울까지 얼마나 걸리는지 아세요? 걸리다 artinya memakan waktu jika memang nanti ada keterangan waktu atau keterangan tempat bisa memakan waktu berapa lama gitu ya dari A ke B. 얼마나 걸리는지 아세요? 아세요 dari kata 알아요. Dari kata alda. Kemudian ada bentuk honorific esi kalau masih ingat ya, esi. R ketemu esi, R-nya hilang. Jadinya saat da-nya dihilangkan kan tinggal al ya. Tapi R-nya di sini hilang. Jadi aseo langsung. Nih, esi ditambah dengan ayo oyo kan jadinya aseo ya. Ayo oyo. Jadinya aseo. Jadi kalau bahasa kita arayo gitu ya. Kolinji arayo. Nih, tahukah kamu makan waktu berapa lama dari Busan ke Seoul? Oke. Kemudian ada perbandingan dengan E untuk fungsi yang pertama yang menyatakan di. E juga ada di ya, atau fungsi oh ya, fungsi pertama aja yang E dengan eso. Kalau ada nama tempat kemudian E, maka dia hanya bisa menggunakan kata kerja idong. Idong. Itu pun E di sini bakal diartikan ke, sedangkan eso-nya tetap diartikan di. Nah, ini bedanya. Sama-sama bisa ditaruh di nama tempat, tapi kalau E bisanya E kata, E oda, E danida, E ita, E opta. Pergi ke, datang ke, pulang ke, ada di, terus tidak ada di. Oke, kalau untuk ita dan opta, E-nya diartikan sebagai di. Nih, contoh. 오빠가 마트에 가요. sama kata 마트에 가요. Si opa pergi ke supermarket.
마트에서 고기를 사요. Selain dari kata ini atau kata kerja yang bisa mempunyai objek atau kata kerja yang menyatakan kegiatan bergerak, maka harus pakai eso untuk kata di. Ya. Jadi 마트에서 고기를 사요. Membeli daging di mana? Di supermarket. Karena ada kegiatan membeli, supermarket ditambahkan dengan partikel eso. Kemudian ada juga bedanya egada dengan 에서가다. 학교에 가요. 학교에서 가요. 학교에 가요. E-nya di sini diartikan ke, sama kayak gini, 마트에 가요. 학교에 가요. Saya pergi ke sekolah. Sedangkan di sini bukan pergi di sekolah. Kalau pakai gayo, oda, danida, eso di sini diartikan dari. Jadi saya dari sekolah pergi ke mall. Jadi hati-hati, punya dua arti, bisa di atau dari. Di untuk kegiatan, dari untuk tempat atau menyatakan satu titik ke tempat titik lain. Itu artinya dari. Tata bahasa kedua ada wa dan gua. Nah, wa sama gua kalau kata bendanya berakhiran bacim pakainya gua. Kalau tidak ada bacim pakainya wa. Nah, di sini dalam bahasa Indonesia diartikan dan. Dan menyatakan dua atau lebih kata benda A dan B secara setara. Predikatnya sama-sama menjelaskan dua benda tersebut. Jadi bukan hanya satu benda dan satu benda dengan dua predikat yang berbeda, enggak. Predikatnya sama, cuma bendanya dua. Oke. 책상 위에 di atas meja belajar 우유와 빵, susu dan roti. 우유 enggak ada bacem, jadi 우유와 빵 있어요. 우유와 빵이 있어요. Beda ketika 우유가 있어요, 빵이 없어요. maka 책상 위에 우유는 있어요, 빵은 없어요. Misal kayak gitu. Tapi karena ini sama-sama setara ada gitu ya. Bisa digabungkan 우유와 빵이 있어요. 서울 kemudian Busan. Sama-sama setara sebagai kota yang besar. 서울과 부산은 큰 도시입니다. Seoul dan Busan adalah kota yang besar. Arti kedua menyatakan dilakukan sesuatu secara bersamaan oleh dua atau lebih subjek. Subjek kalimatnya ya. Contoh, 오늘은 언니와 식사를 합니다. Losem ini cuma satu gitu ya. Berarti subjeknya adalah saya. Karena dalam bahasa Korea, subjek untuk orang pertama itu tidak 100% atau tidak selalu disebutkan. Jadi di sini 오늘은 저는 언니와 atau 언니와 저는 식사를 합니다. Tetap terhitung dua, dia dengan 언니nya gitu ya. 오늘은 언니와 식사를 합니다. Saya makan bersama dengan 언니. Ya. Kemudian 동생은 친구들과 여행을 샀어요. Nah, di sini ada dua, 동생, 친구들과. Yang membedakan kalau di sini diartikan dan, kalau di sini diartikan dengan. Jadi adik membeli, gak ada ya harusnya ya. Adik pergi berwisata dengan teman-teman. Hari ini saya makan dengan kakak perempuan. Sedangkan di sini artinya dan. Kemudian wa sama gua ini bisa kita ganti dengan bentuk haku atau irang. Contoh, 우리 반에는 di kelas kami 일본 사람과 중국 사람이 많아요. Banyak orang Jepang dan orang Cina. Kita ganti guanya dengan haku atau irang, jadinya 일본 사람하고 atau 일본 사람이랑. 근데 차이점이 뭔가요? Apa kira-kira perbedaannya? 하고 ini bisa dipakai untuk bahasa lisan atau tulisan secara sopan. Sedangkan irang ini hanya bisa dipakai di bahasa tulisan dan sifatnya santai atau banmar. Jadi hati-hati
Kalau ke orang yang lebih tua atau orang yang belum akrab, kita jangan pakai irang. Lebih aman pakai hago. Sedangkan wa sama gua lebih sering ditemukan dalam bentuk tulisan. Dalam percakapan kadang dipakai tapi juga sifatnya lebih sopan dibanding irang. Gitu ya. Jadi kalau percakapan bisa dua, hago irang tapi irang yang santai. Penulisan bisa dua, hago atau wa atau gua. Wa sama gua sifatnya lebih kaku dibanding yang hago kalau dalam bentuk tulisan. 네, 그다음은 까지입니다. 까지 ini menyatakan titik akhir suatu hal. Dalam bahasa Indonesia diartikan sampai atau hingga titik-titik. 집에서 회사까지. Dari rumah, kalau eso tadi kan dari rumah 회사까지 sampai kantor 30분 걸려요. Memakan waktu 30 menit. 그다음은 주말까지 계속 비가 오겠습니다. 비가 계속 오겠습니다. Hujan akan terus-menerus turun. Sampai kapan? Jumal까지. Sampai akhir pekan. Kemudian fungsi kedua, dia menyatakan sesuatu yang di luar di luar dari keadaan yang pertama. Jadi akan ada situasi pertama. Situasi pertama ini dilakukan, kemudian selesai, itu nggak masalah. Tapi ternyata di luar dugaan dari situasi pertama, akan ada situasi lagi ke depannya sampai titik situasi itu dilakukan kembali, dan itu di luar ekspektasi. Contoh, 비가 와요. turun hujan. 비가 와서 추워요. turun hujan, dingin. Jadi maksudnya dingin karena turun hujan. 비가 와서 좋은데 turun hujan kemudian dingin, tetapi 바람까지 불어요. Bahkan sampai angin pun bertiup. Jadi kegiatan pertama turun hujan, di luar ekspektasi angin juga bertiup kencang. Gitu ya. Jadi maksudnya satu kalimat ini aja udah cukup, tapi ternyata ada tambahan situasi lain yang berlangsung jauh dari situasi pertama. Gitu ya. Jadi maksudnya jauh dari situasi pertama adalah sesuatu yang tidak diekspektasi sebelumnya. Oke. Nah, kemudian kalau dalam bahasa Indonesia bisa diartikan kayak bahkan atau sampai angin pun bertiup gitu ya. Bahkan atau angin pun bertiup. Kemudian 친구가 저녁도 싸주고. Teman saya membelikan makan malam. Dia tidak berekspektasi bahkan sampai memperlihatkan film atau diajak nonton. Nih, 영화까지 보여줬어요. Bahkan sampai memperlihatkan atau kayak nraktir nonton film gitu ya. Ya, aduh teman saya itu udah traktir makan malam, bahkan dia nraktir nonton film gitu. Dan untuk fungsi pertama titik akhir ini bisa digunakan bersamaan dengan istilah buto. Bakal sepasang biasanya buto sama kaji atau eso sama kaji sama ya. Yang buto ini menyatakan titik awal. Contoh 9시부터 1시까지 수업을 합니다. Titik akhirnya adalah hansi. Jadi maksudnya dari jam 9 sampai jam 1 수업을 합니다. Melakukan kelas atau mengajar. Kemudian 1과부터 10과까지 dari bab 1 sampai bab 10 공부해야 해요. Harus pelajari. Jadi kaji ini sampai. Ini menyatakan titik akhirnya pakai kaji. Nanti buto menyatakan titik awalnya dari mana sampai mana. Lanjut ke keso. Keso ini adalah partikel subjek tapi dalam bentuk honorific, bentuk hormat. Nih, nggak masalah soal bacim ya, langsung dipakai aja. 선생님 keso, 할아버지 keso. Jadi i atau ga itu langsung kita ganti dengan keso aja. 선생님 keso 나한테 전화했어요. 나한테 ini boleh pakai hante, kenapa? Karena kita posisinya di bawah 선생님. Ya, jadi kita mengalamatkan diri kita langsung 나한테 전화했어요. Si guru itu nelpon ke saya. Ya, tindakannya ini
mengarah ke saya, maka kalau saya, kita di bawahnya guru, kita masih boleh 전화했어요. Tapi beda ketika mengarah kegiatannya ke gurunya, kita yang nelpon guru. Kita bakal ganti kalimatnya 전화드렸어요 atau yang lebih sopan. Nih. Jadi kalau ini dari guru ke kita, predikatnya masih boleh biasa. 전화했어요. Kemudian 할아버지 bukan 할아버지가 tetapi 할아버지께서 주무십니다. Tidur. Ya, kegiatan ini dilakukan oleh 할아버지. Jadi ini juga disesuaikan dalam bentuk honorific. 할아버지께서 주무십니다. kemudian 사장님. 네, 화가 많이 나셨다. 화가 많이 나요. Asalnya dari kata 화나다. 화가 나다, marah. Ini sangat marah gitu ya. Nasyida jadi nasyata, ini bentuk honorific past tense. Bisa buka materi sebelumnya ya. Sajangnim bukan sajangnimi tapi sajang님께서 Pak Bos gitu ya, marah sangat gitu ya, sangat marah. sajang님께서 화가 많이 나셨다. Oke. Kemudian keso meskipun digunakan sebagai bentuk hormat, kita nggak bisa pakai untuk orang yang lebih tua dari kita, tapi umurnya nggak jauh beda. Contoh ke kakak, atau contoh ke sepupu lain yang umurnya mungkin masih 5 atau 5 tahun, 3 tahun gitu bedanya ya. Bisanya yang memang hanya untuk umur yang jaraknya jauh. Aboji, omoni, haraboji, kayak gitu, harmoni, guru yang dihormati banget itu baru bisa pakai keso. Contoh, 아버지께서 운동하십니다. ini typo ya, 아버지께서 운동하십니다. Masih bisa, 아버지 berolahraga. pakai keso, pakai 하십니다. Sedangkan kalau 언니 pakai keso nggak boleh, jadi harusnya 언니가. Kemudian nggak bisa juga 언니 pakai 운동하십니다, cukup 운동합니다 biasa. Meskipun 언니 lebih tua dari kita. 그리고 마지막 문법은 부터입니다. Untuk bu터 tadi sudah diwakili di bagian kaji. Kita lihat di sini menyatakan titik awal yang dalam bahasa Indonesia artinya dari. 오늘 아침부터 hari ini, dari pagi. Titik awalnya adalah dari pagi hari. 눈이 오기 시작했어요. 눈이 오다 turun salju. Sudah dimulai turunnya salju. Oke, jadi kapan titik awal saljunya turun? Kapan saljunya sudah mulai turun? Dari pagi. Ini titik awal terjadi turun salju. kemudian 저는 어제부터 아팠어요. 저는 아팠어요. Saya sakit. Sejak kapan? Titik awal dia sakit itu dari kapan? Dari 어제. 어제부터, sejak kemarin. Oke. Tidak hanya masalah waktu, tapi juga urutan kegiatan bisa pakai buto sebagai tambahan. Contoh, 저는 집에 와요. Saya datang ke rumah. Apa yang paling dilakukan apa yang dilakukan paling awal ketika datang ke rumah? 손을 씻어요. Jadi 보면 손부터 씻어요. Saya jika datang ke rumah mulai dari cuci tangan dulu, alias saya mencuci tangan terlebih dahulu. Jadi bisa diartikan lebih dulu gitu ya. 배고파요, saya lapar. Terus apa yang harus dilakukan? 밥부터 먹읍시다. Ini harusnya 먹읍시다. Sorry ya banyak typo. Oke, karena saya lapar, ayo kita makan dulu. Gitu ya, makan dulu. Oke. Kemudian untuk fungsi yang ini sama tadi sudah diwakili bersama dengan kaji ya. 9시부터 dari jam 9. 1과부터 dari bab 1. Oke, kita lanjut ke tata bahasa. Di sini ada 가득. 가득 artinya full, memenuhi. 가득하다, memenuhi. Lalu ada 가장 dan 제일 artinya sama-sama paling atau the most. Kemudian 간단히 dari kata 간단하다 artinya sederhana, simple, tidak rumit. Jadi 간단히 dengan sederhana atau dengan simple bisa diartikan suatu cara gitu ya, dengan mudah
dengan instan, 간단히 bisa. Kemudian 거의 sama 대부분 artinya sama, artinya almost, hampir. Nih, almost, hampir. Lalu ada 계속, 계속 terus-menerus, lawan katanya ada 그만, berhenti, 그만. Kemudian ada 곧 sama baru. Ini artinya seperti directly, langsung gitu ya, dalam waktu yang singkat, 곧 segera gitu ya, baru directly. Kemudian ada 그러나 artinya tetapi, 금방 segera sama kayak 곧. Lalu ada 깜짝 terkejut, biasanya dipadankan dengan 깜짝 놀랐어요. 깜짝 놀랐다, terkejut seketika, kaget banget gitu ya. 깜짝 terkejut. Lalu ada kok artinya harus atau pasti, sama kayak 반드시 artinya pasti. Nih, kepastian gitu ya. Lalu 나중에 nanti, lawan katanya adalah 우선. 우선 artinya segera. Jadi bukan ditunggu nanti tapi segera langsung 우선. Kemudian 날마다, 날 artinya hari, mada setiap. 날마다 setiap hari. Bentuk hanjanya bisa pakai 매일, artinya juga setiap hari. 늘 artinya selalu. 늘 ini kita bisa pakai dalam bahasa tulisan. Makanya kalian sering nemunya bakal di lagu ya, karena lagu kan bahasa tulisan, puisi yang dinyanyikan gitu. 늘 selalu persamaannya dengan 언제나 atau 항상, itu sama juga. Lalu ada 다 artinya semua, persamaan katanya 전부, semua. 드디어, in the end atau akhirnya, 드디어 akhirnya, sesuatu yang datang setelah kita tunggu-tunggu, 드디어 sama kayak 마침내, pada akhirnya, 마침내. Lalu ada taro artinya terpisah atau khusus atau spesial, maksudnya dibanding hal satu terpisah dengan hal lainnya, khusus. Lalu ada 같이 sebagai lawannya yang artinya bersamaan. 같이 atau 함께, bersama, sedangkan yang ini terpisah. 또는 artinya atau, bahasa Inggrisnya itu or, simple ya, 또는. Kemudian 똑바로 itu kayak secara appropriately, secara sewajarnya atau secara seharusnya seperti apa, maka bisa dilakukan dengan 똑바로, dengan benar. Lanjut ada 매우 sangat, sama dengan 아주. Kalau 매우 lebih sering dipakai di situasi formal. Lalu more artinya besok, besok lusa. E-nya perhatikan ya, bukan E yang ini. Kalau E yang ini, itu namanya pasir, more-nya. Jadi E-nya perhatikan. Lalu ada mucok. Mucok ini sama kayak meu, sama aju ya. Cuma mucok ini juga dipakai di bentuk tulisan dan sifatnya formal. Ada mulon. Mulon itu to be sure atau secara pasti gitu ya, 당연하다 dengan pasti. Lalu miri lebih awal, lebih dulu, sama 먼저 sama artinya. miri, 먼저 lebih dulu. 벌써 kalau bahasa Inggris kayak already. Telah atau sudah. Telah atau sudah. Kemudian 별로 ini tidak terlalu. Jadi maksudnya apakah kamu suka? Enggak terlalu suka gitu ya. Dan biasanya di belakangnya ini pasti bentuk bujong, bentuk negasi. 별로 들지 않아요, tidak terlalu suka. 별로 좋지 않아요, tidak terlalu bagus. Artinya tidak terlalu. Kemudian 보통, usually atau biasanya. Lalu zero itu yang baru atau dengan baru. Yang baru atau sesuatu yang diadakan dengan baru. Misal membeli baru gitu ya, atau membuat baru, itu bisa pakai zero. 네, 여기까지입니다. 질문 있으면 편하게 물어보세요. kerjakan juga G-formnya ya.
karena soalnya simpel-simpel, saya rasa nggak ada masalah. Tapi kalau untuk tata bahasanya masih bingung, langsung tanyakan saja. 네, 감사합니다.